rekam. Gitu ya. Tadi saya lupa recording ya. Oh iya, betul juga. Saya kasih laporan dulu ya. Saya lupa ternyata. Ya. Jadi tadi saya lupa record. Sebentar ya. Record, tapi dokumentasi di awal aman. Sudah ada. Ya. Oke. Ada yang record ya, terima kasih. Nah, kembali lagi ke sini. Sebenarnya kalian tadi sampai ke tahap minta skrip videonya ya. Itu udah cukup nggak apa-apa. Nah, enaknya skrip video Claude tadi itu diberikan gambaran visual lebih detail. Nah, ada dua jalan. Anda mau ngikutin Claude-nya, ikut visual, berarti kan Anda tinggal cari video yang Anda inginkan di Canva atau di CapCut, atau cari video yang, kalau bisa sih videonya itu video bebas copyright ya. Terus masukin skrip, pakai audio AI-nya Elephant Lab, selesai. Atau yang kedua, Anda ngomong aja kayak sekarang ngomong gitu ya. Oke. Semoga Claude-nya saya coba dulu. Claude-nya apakah aman? Claude-nya udah bisa. Oh, sudah bisa. Baik. Oke. Saya coba share screen ya. Sorry ya, tadi saya mute ya. Sorry. Oke. Teman-teman, screen-nya tampak ya, kelihatannya. Nah, visualnya kayak gini nih. Tumbukan baju overload. Nah, ini pertama kan ngomong dulu, "Hai Bunda, baju kesayangan cepat rusak." Nah, sekarang saya akan ngambil dulu bagian ini ya. Nanti saya copy satu-satu. Nah, ada harganya, tapi free-nya lumayan kok. Free-nya itu, pada penasaran ya, free-nya berapa ya? Free-nya itu kalau nggak salah lumayan kok. Karena saya pernah pakai. Kita dapat 10 menit. Ya, 10 menit atau 30 menit kalau $5 ya. Nah, ini 10 menit ini Anda jangan anggap ini sedikit. Ini tuh banyak. Dengan 10 menit bisa untuk berapa konten? Bisa mulai dari 5 kalau Anda videonya 2 menit sampai 10 konten ya. Terus siapkan email yang banyak. Ya, siapkan email 10 gitu kan. Jadi kita bisa dapat 100 menit. Oke, kita login teman-teman. Saya waktu itu pernah buat coba ya. Oh udah. Oh iya, dia langsung otomatis masuk. Nah, ini dulu yang pernah saya buat ya, text to speech. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, hai Bunda. Nah, jadi Anda bisa tuh download ya. Masukin satu-satu, pertama ngapain gitu ya. Atau kita copy semuanya. Oke, ya. Kita ambil segini aja. Nanti kita atur-atur dulu sebentar. Visual enggak? Visual nanti kan kita buat sendiri ya, teman-teman ya. Jadi kita yang visualnya hapusin. Ya. Kalau Anda perhatikan, ini bahasanya udah bahasa script. Itulah kenapa saya nggak gini. Kalau kita nyari artikel, misalnya kalian nyari jawaban di Quora atau Anda nyari jawaban di Google tentang tips belajar otomotif atau tips apa, itu kan bahasanya masih bahasa artikel. Nah, ada baiknya Anda masukin dulu ke Claude atau ChatGPT biar dia jadi bahasa script tuh. Ini bahasanya udah bahasa script. Kan kalau bahasa artikel nggak kayak gini. Satu apa, nanti artikelnya panjang kan. Enaknya kalau pakai AI, kita nyuruh dia buat skrip, dia jadinya skrip gitu ya. Terakhir gini. Terus kita mungkin tambahin see you next time gitu ya. Nah, atau karena ini bahasa Indonesia semua, oke Bunda, semoga membantu misalnya. Atau kita mau nambahin CTA. CTA itu call to action. Call to action itu artinya Anda suruh ngapain, semoga membantu. Atau oke Bunda, semoga membantu. Kalau ada tips lain, beritahu di komentar ya. Beritahu di komentar.
Oke, kayak misalnya kayak gini ya. Nah, Anda perlu mencoba bahasa dulu. Pertama, dia punya bahasa yang kayak bahasa untuk Indonesian gitu ya. Nah, ini bagus nih. Pratama atau siapa Anda cari aja. Indonesia. Oh, Indonesia cuma sedikit. Atau Find More Voice. Ya, belum saya copy tadi. Semoga nggak hilang ya. Anda cari aja Indonesian. Cukup banyak. Biasa konten bagusnya apa? Tergantung target sih. Secara global, teman-teman, bahasa cowok yang dalam dan bagus itu disukain. Secara global ya. Oke. Tapi kalau target Anda kayak mungkin ibu-ibu banget, mungkin lebih gitu ya. Kita cari ya. Meraki. Meraki. Oh, nggak kedengaran suaranya. Saya coba stop share dulu. Saya share kembali kali ini. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Saya akan share screen sekarang dengan audio. Biar pada kedengaran ya. Saya udah klik share, tidak terjadi apa-apa. Aman ya guys ya, aman ya. Aman ya, oke. Sekarang kita mau dengerin antara Meraki ya. Misalnya targetnya kan perempuan nih, ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu, tapi belum tentu juga. Karena gini, ibu-ibu suara cowok kok ya. Aduh, kalau suara cowoknya kayak Song Joong Ki, Song Kang gitu, oke gitu ya. Nah intinya gini, secara overall konten AI faceless itu suara cowok lebih prefer. Beneran, saya nggak bohong. Itu ada statistiknya. Saya udah baca artikel tentang itu, cuma saya lupa artikelnya di mana ya. Tapi tergantunglah Anda sendiri atau Anda mau eksperimen 3 konten pakai suara cewek, 3 konten pakai suara cowok, mana yang view-nya lebih tinggi. Kalau ternyata suara tinggi ya sudah gitu ya. Karena dunia sosmed tuh harus eksperimen. Jangan cuma ngikutin influencer yang udah ada ya. Kita coba dengerin Meraki ya. Bentangan waktu persahabatan. Aku ingin berbagi cerita tentang perasaan kehilangan beberapa kawan lama yang saat ini entah berada di mana. Coba ya, saya ulangi lagi ya. Meraki suaranya kayak apa? Bentangan waktu persahabatan. Aku ingin berbagi cerita tentang perasaan kehilangan beberapa kawan lama yang saat ini entah berada di mana. Terlalu berat banget suara perempuan nih. Berat banget. Kalau perempuan sih berharap suara yang lebih atau gini, coba kita pakai. Oh, female-nya cuma satu ternyata teman-teman. Female-nya cuma ada satu. Karena kita coba Mahaputra aja ya, cowok ya. Teknologi kian canggih, kini hadir robot peniru suara yang mampu menirukan suara manusia dengan sangat akurat. Nah, bagus nih Mahaputra. Tapi kenapa female-nya cuma satu ya? Wah, ini Eleven Labs-nya bias gender nih kelihatannya ya. Mereka susah mencari perempuan di Amerika mungkin. Perempuan Indonesia maksudnya. Ya. Merakinya agak berat menurut saya. Bentangan waktu terlalu berat. Bagus tuh Mahaputra tadi. Oke lah, nggak apa-apa. Sebagai contoh kita pakai Mahaputra ya. Kita add ya. Kita add, oke. Kita kembali ke text to speech. Semoga nggak hilang tadi yang kita buat. Oh nggak. Bagus sih ya. Kita tadi pilih Mahaputra. Oh, dia profesional. I don't know apakah harus bayar. Oh nggak, belum ya. Nggak bayar. Deg-degan juga kita kalau pakai sistem bagus. By the way guys, gini. Oh ya, saya mau kasih tahu dulu. Text to speech AI itu banyak banget ya. Anda cari di internet aja bisa ketemu 50-40. Tapi gini, yang paling bagus di dunia itu cuma ada 2 setahu saya. Eleven Labs sama Whisper. Whisper tuh punyanya OpenAI ya. Whisper itu pelengkap ChatGPT. Oke ya. Jadi di dunia ini ada banyak banget text to speech AI. Tapi yang paling bagus cuma 2. Whisper sama Eleven Labs. Ya. Pilihannya cuma 2 itu menurut saya ya. Saya dosen IT jadi saya ngerti. Nggak percaya Pak Vence ya nggak apa-apa. Nggak percaya nggak apa-apa. Karena produknya banyak, sebenarnya banyak banget. Anda nggak harus pakai Eleven Labs. Cuman ini yang ibaratnya apa ya? State of the art ya. Kalau bahasa riset tuh state of the art-nya AI text AI voice itu Eleven Labs sama Whisper. Oke ya. Kita generate speech.
Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita edit, kayak kita bisa mau menekankan "Wahai Bunda" gitu ya. Kalau nggak salah tuh bisa klik kanan ya. Oh enggak, bukan. Saya lupa. Oh ini dia, kelihatannya kita harus pakai kayak advance gitu. Mungkin ya. Saya agak lupa karena saya nggak pernah pakai yang advance gitu. Berarti nggak tahu, mungkin agak lupa ya. Kita pakai simple aja, ya. Oke. Settingnya, stability, similarity-nya oke. Oke lah. Hai Bunda, baju kesayangan cepat rusak. Nah, Mungkin kamu melakukan 5 kesalahan ini saat mencuci. Pertama, overload mesin cuci. Baju jadi kurang bersih agak dan aneh sih. cepat kusut. Tidak apa-apa. Kedua, kebanyakan deterjen. Bikin baju kaku dan warnanya cepat pudar. Ketiga, mencampur semua warna. Bisa bikin warna luntur ke baju lain. Keempat, menggosok baju terlalu keras. Bisa merusak. Kalau Anda bisa download, yang pasti harusnya bisa dimainin sih, kayak apa kecepatannya. Ini kan 43 detik nih. Sesuai ya, berarti di bawah 4. Ini berarti masih kelebihan sekian detik. Nanti mungkin caranya untuk edit kecepatan suara, mungkin editnya bisa pakai CapCut ya teman-teman ya. Ini tinggal di-download aja. Nanti dia jadi MP3 gitu ya. Oke. Terus tools berikutnya adalah CapCut ya. Anda create project dulu. Nah, setelah dapat scriptnya tadi, Anda pastikan punya CapCut atau Canva. Canva juga bisa ya. Tentu saja ini bisa dimainin sih. Setahu saya lupa. Ini mungkin di advance atau di mana itu kita bisa mainin agar suaranya kayak baju kesayangan cepat rusak. Rusaknya itu bisa turun, nadanya itu ada ya. Bedain waktu kita mungkin nggak cukup ya. Karena saya jam 11 harus masuk ke itu. Saya di rumah sakit temenin istri. Nah, oke. Sekarang dari sini kita udah punya suara AI. Nah, kalaupun ada yang bilang suara AI nggak bagus Pak, atau Pak kita ngedit, kan Bapak belum ngajarin cara ngeditnya gitu ya, atau ngeditnya mungkin lama juga Pak, suaranya biar bagus. Nah, kalau menurut saya gini, kita udah ada suara gitu ya, berarti sekarang tinggal masukin visual, tinggal dikit lagi nih gitu loh. Maksud saya satu konten mungkin Anda butuh waktu, berarti kalau Anda bisa 2 jam sehari bisa buat 2 konten. Kalau Anda sudah makin jago, yang tadi 1 jam 1 konten full ya, berarti audio sama visual, Anda bisa mungkin nanti 1 konten cuma 30 menit. Intinya gini, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak, oh Pak kok kurang perfect ya, kok suaranya nggak bagus, atau apa. Kalau Anda malu, Anda nggak mau pakai suara Anda sendiri, ya pakai AI gitu, tolong teman atau pacar gitu ya. Dan yang paling penting eksekusi, konsistensi dulu. Karya bagus itu hadir karena Anda sudah sering buat karya, baru tahu karyanya yang bagus mana. Konten viral kan mungkin ada namanya beginner's luck, buat konten awal-awal viral, tapi setelah itu dia nggak mungkin viral lagi. Nah, dia harus sering buat konten sampai ketemu polanya yang bagus gitu ya. Kalau Anda terlalu mikir suaranya jelek, suaranya AI, suaranya kaku, suaranya kurang nampol Pak, nah kapan selesainya? Gitu ya. Lebih baik sedikit lalu kita eksekusi ya. Oke. Kita kembali ke mind map. Berarti kita udah selesai di sini. Audio AI-nya pakai 11 Labs, terus kita ke visual unik. Nah, kalau yang akun saya tadi, saya seneng banget visual unik gitu ya. Kalau akun kayak ibu rumah tangga, visual unik ini mungkin nggak cocok karena bagusnya memang image orang-orang atau image ibu gitu. Tapi kalau Anda kontennya yang tadi di atas tuh motivasi, kayak yang tadi saya tampilin di awal, cocok banget visual unik. Nah, pakai GIF atau image. GIF itu cari di giphy.com, tenor.com atau Pinterest gitu ya. Oke. Lalu Bing Image Creator, Leonardo AI atau Pinterest. Nah, bisa juga Anda pakai pencarian image biasa gitu ya. Bisa juga sih misalnya image yang biasa atau video tuh Anda bisa cari di Unsplash ya. Unsplash ini langganan saya ya, atau Pixabay Anda bisa cari yang apa namanya, dia free gitu ya. Oke. Mungkin Giphy agak kurang cocok, tapi saya coba pengen lihat dulu ya. Saya hafalin dulu mesin cuci, deterjen, warna, menggosok gitu. Coba aja nih, siapa tahu gitu ya. Apa nih tentang washing machine gitu ya.
washing machine. Nah bisa juga nih ya, Anda tinggal download GIF yang ada misalnya gitu. Ini ada bapak-bapak ngapain nih bapak-bapak ya. Oke. Kan yang ada kalau kita download Givi itu dia cuman, tunggu dulu ini agak lama, sorry. Mungkin internetnya kali ya. Nah, Anda bisa pilih nih downloadnya di sini ya. Downloadnya di sini. Misalnya kita ambil yang originalnya ya. MP4-nya lebih kecil, bisa juga MP4 sih. Ya, lalu share. Sorry. Oh, dia masih ini. Share screen saya mati. Wah, internetnya Bang. Internet ya. Sebentar ya. Sebentar guys, saya lihat dulu. Oke. Baik, sorry. Baik, semoga kita lanjut dulu aja. Nah, tadi kalau teman-teman udah download GIF pakai manager gitu ya, atau Anda bisa pakai Givi downloader. Saya akan kirimkan contoh downloadnya. Anda bisa masukkan link Givi gitu ya. Kalau konten Anda memang kalau kita pakai GIF gitu teman-teman, itu cocoknya kalau konten-kontennya emang motivasi ya. Motivasi atau memang konten-konten yang lebih ke tips-tips general. Tapi kalau konten gitu ya, maka Anda bisa pakai gambar-gambar dari Unsplash atau Pixabay. Nah, di Unsplash itu yang saya suka, ini ada juga video yang bisa di-download ya. Sekali lagi Anda bisa temukan ini semua di Canva. Cuma tadi kalau Canva-nya free, Anda punya keterbatasan ya. Oke, saya coba share screen lagi. Nah, Unsplash ini kita bisa nyari apa. Kebetulan free untuk dipakai ya. Mungkin pencariannya harus bahasa Inggris. Nah, Anda bisa cari juga dalam bentuk video sebenarnya. Harusnya ada video di sini sebentar. Tapi kebanyakan gambar ternyata. Unsplash. Kalau video, iya ini video kalau nggak salah. Sebentar. Oh, kalau Unsplash kelihatannya image ya. Anda bisa coba mungkin Pixabay. Kita lihat dulu. Oh, atau Unsplash-nya itu kalau nggak salah ada Unsplash yang video kalau nggak salah. Atau dia sudah nggak menyediakan video ya. Oh, ini film ada. Nah, ini dia ya. Dia ada film juga ya, teman-teman. Saya nggak tahu sekarang tuh ada yang baru, cuma saya lupa namanya apa ya. Namanya Mixkit kalau nggak salah ya. Saya takut salah. Oh, Mixkit ini untuk ini kelihatannya. Iya betul, Mixkit ada sound effect, ada video juga ya. Jadi Anda bisa pakai Mixkit atau Unsplash atau Pixabay ya teman-teman ya. Anda bisa cari gambar atau apapun gitu ya. Kemudian Anda atur di dalam CapCut Anda. Kita import dulu tapi audio yang tadi udah masuk, audio yang udah ada ya kita masukin dulu. Yang si Mahaputra ini kita masukkan. CapCut saya masih pakai CapCut yang free ya. Mau beli yang oh ya ini di bawah ya karena audio terpisah, biasanya atas ini untuk visual-visualnya gitu ya. Nah, kemudian kita balik ke sini. I don't know, mungkin kita cari washing machine ada nggak?
Kalau yang atas ini iklannya, yang bawah ini yang free ya teman-teman. Cuma kalau gambar ya dia tidak bergerak. Nah kalau kita pakai GIF ya enaknya kita bisa ada gerakannya ya. Anda tinggal pakai GIF downloader yang tadi diberikan. Ya, tinggal ini klik kanan, lalu kita save. Kelihatannya save image as deh. Semoga dia GIF ya. Washing machine, lalu kita save. Nah, lalu kita masukkan dia di sini, di CapCut ya. Nah, ini enak ya nih. Ini sekarang sebenarnya masih kurang oke nih guys. Ini masih kurang oke. Not the best, but then kita cobain aja gitu ya. Nah, kalian dengar suaranya? Hai Bunda, baju kesayangan. Nah, kita taruh ke sini. Kita geser dulu sedikit. Oh, sorry, kita harus ada gambar yang lain. Dia nggak bisa digeser, tapi kita dengerin aja. Cepat rusak. Mungkin kamu melakukan 5. Nah, ini oke ya. Jadi teman-teman, kita bisa pakai video atau kita pakai GIF. Karena sorry saya nggak share audio tadi. Tapi ini cukup oke. Misalnya dia ditaruh di tengah gitu ya. Kita atur, oh sorry, yang nggak bisa kita atur di tengah ya, dia harus dari awal. Nanti kita atur aja, harus ada video yang di awal ya kita taruh. Nah, video-video yang pakai GIF kayak gini, kalau saya lihat dia cukup menarik. Kenapa? Karena dia beda. Ini bayangin kalau ini semua orang biasa gitu ya. Terus tadi kita kan bisa masukin tentang mesin yang misalnya tadi mesin yang penuh gitu ya. Wash ya, full wash misalnya kayak gitu. Dia cukup menarik untuk kita lihat. Internetnya agak lama ya, sabar. Ya, misalnya full wash, kurang bagus ya. Misalnya wash mesinnya full gitu. Washing machine full. Kita bisa pakai Giphy, kita juga bisa pakai tenor gitu ya. Full of misalnya dirty clothes. Full. Wow. Wah, ini banyak banget nih. Wah. Nah, animasi kayak gini misalnya yang ini gitu ya. Burit in laundry yang kayak gini. Nah, nanti Anda tinggal download ya. Model bentuk MP4 atau GIF. Nah, kayak gini tuh unik teman-teman. Karena gini, ada konten-konten yang harusnya berasa normal. Pakai video manusia, videonya bagus gitu ya, HD dan kawan-kawan. Tapi dari pengalaman saya, terutama ngebesarin tadi akun yang isinya motivasi semua pakai GIF, yang dicari orang tuh gini, manusia tuh cepet bosan. Ya, Anda cerita tentang tips mencuci, ada gambar yang kayak bapak tadi ya, lalu ada yang ini juga gitu. Nah, ini ternyata memberikan kesan yang beda. Contoh nih, saya coba share screen-nya ulang ya. Saya ulang pakai video ya, pakai audio ya, biar Anda ngerti maksud feel yang mau saya sampaikan. Dia memberikan feel yang beda, karena tadi orang tuh cepat bosan. Ingat, tren itu kan berubah setiap hari. Ya. Setiap hari atau setidaknya setiap minggu tuh tren berubah. Nah, GIF
dan video ya, itu memberikan kesan yang beda. Nah, udah kelihatan ya. Oke, sekarang saya import yang baru. Teman-teman coba lihat, coba dengerin dulu kontennya gitu ya. Semoga suaranya kedengaran ya. Hai Bunda, baju kesayangan cepat rusak. Mungkin kamu melakukan 5 kesalahan ini. Nah, ini dia. Nah, gitu ya. Jadi menurut saya oke, nanti kita atur-atur. Tapi berarti memang kalau faceless content kita harus masukin visualnya banyak. Nah, terus ada visual yang masih kurang, teman-teman. Makanya saya bilang harus pakai CapCut. Yaitu apa? Anda usahakan menggunakan caption yang ada di sini. Ya. Kita pilih dulu spoken language-nya adalah Indonesia. Kenapa? Karena kalau caption-nya ada, itu bakal memperkuat generate gitu ya. Kalau yang free ada terbatas per bulan itu 5 kali doang. Kalau Anda pengen konsisten buat konten creator, berarti harus pakai CapCut yang pro ya. Cari di Shopee aja. Cari di Shopee. Nah, lalu Anda kalau dari pengalaman saya lagi-lagi, jangan terlalu ke bawah naruh ya. Bisa agak ke atas. Ya. Anda bisa naruh posisinya itu bisa lebih ke atas. Nah, lalu dibuat jadi bold, dibuat jadi miring. Kenapa miring? Biar kelihatan. Terus biarkan background-nya bening aja. Kita main di warna ya. Biasanya kalau kita tentuin misalnya warnanya hitam, maka hitam semua gitu ya. Ya, putih juga oke. Jadi permainannya jangan buat ini jadi kayak ada background gitu. Nanti jelek ya teman-teman. Udah pasti jelek. Main di besarnya huruf ya, main di besarnya huruf. Atau main yang seperti ini juga oke. Nah, kalau kebanyakan yang saya lihat ya, Anda bisa hitam aja atau putih aja ya, dibuat miring itu biar kelihatan aja sih, intinya sih sebenarnya itu ya. Anda bisa pakai warna lain, but then saya nggak tahu apakah dia akan cukup kelihatan atau enggak gitu. Hai Bunda, baju kesayangan cepat rusak. Mungkin kamu melakukan 5 kesalahan ini. Oke. Dan Anda tinggal cari visual lainnya untuk menambahkan ya. Mencari visualnya bisa pakai AI enggak? Nah, jawabannya bisa, teman-teman. Nah, itu dia. Bisa. Itu apa? Anda pakai tools seperti Leonardo. Kalau Anda pakai tools seperti Leonardo AI, maka pencarian visualnya pun bisa dibantu oleh AI. Oh, sorry. Sebentar, saya stop sharing dulu. Nah, akun saya kelihatannya harus pakai akun yang lain. Tunggu dulu sebentar. Oke. Baik. Oke, saya akan share kembali teman-teman. Tetap pakai audio. Nah, Anda bisa pakai juga Bing Image Creator atau ideogram. Yang pasti Midjourney udah nggak ada gratisan ya. Tapi yang masih ada gratisan dan cukup banyak itu Leonardo AI. Nah, Anda nggak mau nyari-nyari gambar, ya udah Anda pakai Leonardo AI untuk membuat gambar yang Anda inginkan. Nah, terus di Leonardo AI ini dia ada generate motion video ya, dan ini free. Sorry. Ya, cuma palingan ada watermarknya dikit ya teman-teman. Ini nggak bisa, kenapa nih, sebentar. Sebentar. Waktu itu saya bisa ya. For users on free plan. Oh, I see. Dia mungkin harus pro ya, gara-gara Leonardo AI ini kemarin dibeli sama Canva. Sebelumnya itu dia bisa free untuk ngebuat dia jadi video ya. Nanti dia akan ada perspektif dan sebagainya gitu ya. Kalau enggak ya tadi saran saya sih Anda emang mencari video di Mixkit gitu ya. Washing machine-nya kayak apa? Misalnya kita masukin aja lah washing machine ya, lagi berjalan gitu kan. Nah, kita cari.
Nah, misalnya cat. Nah, ini menarik juga nih. Iya, sedap ya. Nah, ini menarik juga nih. Nah, kita bisa pakai ini. Nanti downloadnya sih memang resolusinya low, tapi nggak apa-apa ya. Anda download aja, mungkin Anda harus buat akun gitu ya. Nanti tinggal dimasukin di sini. Ya. Dan kalau Anda lihat caption yang dibuat sama si Saat mencuci. Pertama, overload mesin cuci. Baju jadi kurang bersih. Nah, Anda tinggal mencari visual yang bagus yang bisa dimasukkan di sini. Dan kalau Anda perhatikan, pakai fitur generate captionnya dari CapCut itu udah bagus. Nah, gitu ya. Walaupun dia ada kelemahan cuma bisa dipakai berapa kali. Kalian beli CapCut Pro, cari aja di Shopee. Kan mahasiswa nih belum pada punya duit kan. Nah, tapi kalau kalian udah kerja, udah punya duit banyak nih, beli CapCut Pro yang asli gitu ya. Kita lihat ya, cek berapa harganya Join Pro. Oh, sorry, saya diminta sign in. But then, kalau nggak salah per tahunnya sekitar 180.000 ya, kalau nggak salah ya. Sekitar itu ya, kalau nggak salah 100.000, 180.000 kalau nggak salah. Semoga saya nggak salah ya, tapi kelihatannya 180.000 ya. Atau lebih, saya nggak tahu. Oh, 180.000 per bulan mungkin. Saya lupa. Sekitar itu 100.000, 180.000 per bulan kalau nggak salah ya. Oke, jadi teman-teman, itulah kenapa saya bilang orang tuh cepet bosan. Nah, jadi gunakan visual-visual. Jangan menganggap visual yang bagus tuh harus visual yang profesional banget gitu ya. Tapi visual yang unik, yang beda itu yang biasanya bakal orang malah lebih tonton gitu loh. Dari pengalaman saya, ya makanya harus pakai pengalaman kalian, jangan pengalaman saya gitu ya. Yang pengalaman Venture. Bunda, baju kesayangan cepat rusak. Mungkin kamu melakukan 5 kesalahan ini. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi ada kata-katanya, ada visualnya, lalu Anda tinggal ya udah jadi gitu ya. Nah, itu kira-kira frameworknya teman-teman. Kebetulan ini belum saya masukkan, belum saya jadikan gambar ya. Saya akan share habis ini, tunggu sebentar. Oh ya, terakhir mungkin yang saya bilang di kelas saya yang ngambil kelas konten kreator udah pada ngerti ya. Kalau nyari audio yang tren, yang bagus, misalnya tadi kan sudah ada video, udah ada script audio. Tapi kadang-kadang Anda juga perlu musik background ya. Nah, musik background itu perlu, apalagi zaman sekarang. Semua tuh hampir semua pakai musik background. Nah, musik backgroundnya Anda bisa cek di TikTok Creative Center. Mungkin perlu login dulu, Anda bisa cek mana yang song trend, atau pakai audio lain gitu ya, yang Anda bisa pakai di dalam CapCut Anda. Nah, tapi kalau kita pengen pakai musik dari TikTok dan pakai musik sebagai background dan pengen bebas dari masalah copyright, maka masukin musiknya ketika di aplikasi TikToknya gitu ya, atau masukin musik backgroundnya ketika di dalam Instagram Reels-nya. Jadi waktu edit di Instagram Reels atau TikTok-nya atau di YouTube Short-nya itu baru masukin musik. Nah, gitu kira-kira. Terus nanti volume musiknya Anda buat lebih kecil. Nah, gitu kira-kira gambarannya. Agak buru-buru, tapi semoga kalian dapat feel-nya. Kita nggak sampai jam 12 banget, paling bentar lagi kita selesai gitu ya. Tapi intinya adalah AI yang udah ada gitu, dan tetap harus diedit-edit gitu ya. Oke, tunggu sebentar, buat dulu saya akan uploadkan untuk di save sebentar ya. Saya akan kirimkan dulu dalam bentuk PDF aja, karena kalau PDF dia kelihatannya cukup oke. Saya cek dulu ada fasilitas kirim gambar nggak di chat. Oh, nggak ada ya. Oke. Kalau gitu tunggu sebentar, saya akan uploadkan gambarnya. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Saya akan share dulu.
Oke ya. Materi bisa di-download di link. Ya, teman-teman silakan dicoba dulu untuk link downloadnya apakah bisa. Nggak ada. Oke, salah satu bisa konfirmasi apakah linknya sudah bisa di-download PDF-nya? PDF dari materi hari ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ya. Baik. Masih cukup sedikit yang bisa saya kasih gitu ya. Terima kasih juga yang udah bersabar gitu ya. Kebetulan sebentar lagi saya harus masuk ke ruang dokter nemenin istri. But then gini teman-teman, dicoba dulu gitu ya. Masukin dulu aja mungkin dalam satu konten. Oke, rata-rata saya tuh untuk satu konten sekitar 50 detik itu masukin visualnya itu bisa sekitar 12 ya, 12 sampai 15 visual. Tapi ingat ya, kalau saya sih jujur aja jarang banget pakai image creator. Saya biasanya pakai GIF atau video-video yang udah ada. Usahakan videonya kalau bisa jangan sampai kena copyright ya, makanya cari kayak di GIF atau cari di Pinterest tadi atau cari di Mixkit gitu ya. Sana Anda pakai video-video itu. It's okay ya. Tapi nanti lama-lama kan bisa setengah jam satu konten. Bahkan kalau udah jago banget tuh bisa di bawah 20 menit satu konten gitu ya. Nah, gunakan Claude. Kalau menurut saya Claude paling oke ya untuk buat konten itu Claude, baru nomor 2 pakai ChatGPT gitu ya. ChatGPT melengkapi aja sih. Claude menurut saya lebih oke dan semuanya free. CapCut pun free untuk bisa caption, Elephant Labs-nya pun free. Download GIF maupun download video dari Mixkit juga free ya. Semuanya free. Butuhnya laptop. Tadi saya pakai demonya laptop, tapi kalau Anda nggak punya laptop, pakai HP pun bisa ya. Semua ada. CapCut yang versi mobile ada. Elephant Labs bisa diakses lewat mobile juga ada. Cuma kalau nggak salah Elephant Labs itu harus lewat browser ya, kalau nggak salah lewat browser ya. Tapi Claude pun bisa diakses lewat browser mobile. Jadi nggak perlu beli laptop gitu ya teman-teman ya. Nggak perlu punya komputer, bisa pakai laptop semuanya jadi ya. Nah sekali lagi konten 45 detik sampai 60 detik itu 12 sampai 15 visual. Tapi ingat audio kita udah jadi loh. Itu enaknya gitu ya. Lalu udah publish, export gitu dan publish ke YouTube Shorts, TikTok sama IG Reels ya. Kalau dia nanya apakah masuk ke tiga-tiganya, kalau saran saya buat pakai batch ya teman-teman. Jadi misalnya Anda buat batch itu 3 atau 5 konten. Nah, ini buat urutan aja. Konten yang upload ke TikTok itu urutan 1 sampai 5. Nah, yang masukin ke IG Reels itu urutannya 3, 4, 5, 1, 2. Nah, yang YouTube Shorts Anda masukinnya random gitu. Jadi kalau ada orang yang follow akun Pak Vince, dia follow tiga-tiganya sosmed, itu beda-beda kontennya, tapi ada yang sama nanti gitu ya. Nah, jadi itu aja. Kalau TikTok masukin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di Instagram masukin dari nomor 3 tuh 3, 4, 5, 1, 2 gitu ya teman-teman. Oke. Baik. Saya cukupkan sampai di sini aja. Saya buka kesempatan untuk bertanya. Bertanya bisa langsung chat aja, chat di kolom chat ya. Silakan. Anda mau tanya tentang tools atau mau nanya tentang kebiasaan. Oh ya, jam posting saya kasih tahu. Jam posting itu sebenarnya sekarang itu udah nggak terlalu kepake. Tapi ada aturan utama. Aturan utamanya gini. Tergantung target audience gitu. Kalau target audience Anda terbiasa sejak bangun pagi dia buka HP dan dia buka sosmed di pagi hari, maka semakin pagi Anda ngeposting, view Anda makan lebih banyak. Misalnya kita nggak target viral ya, tapi targetnya followers Anda, maka semakin pagi Anda ngeposting konten, semakin bagus. Itu rules berdasarkan audiens. Tapi kalau audiens Anda kelihatannya baru buka konten sosmed itu di siang hari menuju sore dan malam, ya nanti postingnya siang atau sore aja. Ya, itu rulesnya sekarang itu. Nggak perlu nyari-nyari jam posting terbaik. Kalau pakai jam posting terbaik, itu algoritmanya siapa nggak ada yang tahu. Karena semua akun juga beda-beda. Paling enak itu membayangkan target audiens Anda tuh dari jam berapa. Sebagian besar, kebanyakan tuh buka sosmed. Karena nggak semua orang buka sosmed pagi-pagi ya.
Kalau WhatsApp kan dibuka dari pagi tuh. Nah, tapi kalau pagi-pagi kan belum tentu semua buka sosmed. Nah, kecuali Anda targetnya memang anak-anak muda banget, mungkin dari pagi mereka udah buka sosmed. Silakan, apakah ada pertanyaan? Saya buka 1, 2, 3 pertanyaan. Silakan. Saya nyalakan kamera kalau begitu. Sesi tanya jawab. Sabar ya, sabar. Dikit lagi. Sebentar. Tenang. Oke. Untuk konten promosi event. Oh, promosi event supaya view-nya banyak. Bagaimana ya supaya dapat konsep yang bagus? Promosi event. Nah, buat konten yang nggak terpikir. Bisa Anda mau eventnya apa? Eventnya konser. Eventnya lomba. Pertama kan hook itu paling penting. Buat hook yang nggak kepikiran bahwa itu isinya tentang informasi event. Eventnya apa? Webinar. Ya buat dulu hook yang menarik. Orang dengerin, oh ternyata informasi event. Gitu ya. Nah, viral atau enggak itu tergantung algoritma si sistem. Nah, usaha yang lain adalah Anda promosinya, Anda minta tolong akun-akun event. Nah, kalau saya dulu pernah bimbing himpunan mahasiswa, ada beberapa akun info event, info mahasiswa gitu ya, yang dia itu gratis. Ataupun kalau bayar dia murah, di bawah 100.000 untuk ngeposting. Tapi kayak kita tuh harus, jadi kita harus kayak nyuruh orang-orang mahasiswa himpunan itu untuk nge-follow akun dia kayak gitu-gitu. Jadi saran saya 2 tadi, buat konten yang orang nggak nyangka bahwa itu jangan clickbait banget dari Real isi formal gitu ya. Kecuali mungkin Anda suruh lompat-lompat di konser. Bisa juga sih, menarik juga gitu. Intinya, atau yang kedua memang dicari akun-akun yang untuk promosi itu ada, misalnya info lomba, info event Jakarta tuh ada gitu ya. Cari nanti tanya SOP-nya gimana untuk bisa diposting. Biar ada yang gitu. Yang enggak tuh biasanya kayak dia minta followers atau kita ngeposting dulu akun dia berapa kali dari 100 orang. Nah, ikutin aja SOP yang ada gitu ya. Nah, soal informasi eventnya jadi viral atau enggak itu bergantung banget sama algoritma. Yang penting usaha kita 2 itu. Buat konten yang sangat menarik, yang buat orang nonton akhir sampai akhir ternyata informasi event, sama kerjasama aku sama akun promosi event gitu ya. Di Regina ya. Angelica, bagaimana cara memastikan hasil kreasi video gitu menggunakan AI tetap otentik dan original? Pertanyaan bagus ya. Tergantung kali kalau pakai audio AI, berarti pasti kan kali kata-kata yang Anda pakai itu kata-kata Anda gitu. Misalnya kalau saya nggak pernah pakai istilah lu gua, itu nggak ada gitu ya. Kadang-kadang kalau saya pakai lu gue, saya dimarahin sama istri gitu. Terus tanya gini, bicara sama siapa tuh? Dimarahin saya gitu sama istri. Karena saya nggak pernah pakai lu gua gitu. Nah, jadi caranya kalian edit konten sehingga berasa itu memang punya kamu, Angelica. Kalau Angelica terbiasa pakai istilah apa gitu ya, maka pakai istilah itu secara konsisten gitu ya. Kayak halo bunda gitu ya, atau apa, itu kan sapaan yang biasa kita pakai. Nah, jadi jangan pakai sapaan yang dari website AI gitu. Nah, itu untuk autentik. Untuk original, nah agak tricky sebenarnya. Kalau ada pakar yang bilang there is nothing new under the sun, tidak ada yang baru di bawah matahari. Nggak ada. Kita tuh semua itu mencontek. Anak-anak mencontek orang tua, mahasiswa mencontek dosen, kreator mencontek kreator lainnya gitu ya. Nggak bisa kita bilang apa original banget itu gimana caranya. Susah. Yang pasti kalau dalam dunia hukum original itu tidak melanggar hak cipta, itu yang paling aman ya. Dan kalaupun kita niru konten orang, pakai teknik ATM, amati tiru modifikasi. Jangan ambil konten orang kita repost ulang gitu ya, walaupun kita berikan kredit, menurut saya sih kurang oke. Tapi yang paling aman adalah jangan copyright. Dan yang kedua, terapkan ATM. Kalaupun mau ngopi orang, pakai amati tiru modifikasi. Itu yang benar ya. Kalau untuk autentik, kembali ke bahasa yang digunakan ya. Atau Anda punya intro atau outro tertentu dalam setiap konten ya. Ini fokusnya kontennya video ya. Oke. Gitu ya Angelica. Terakhir kelihatannya Erika Patricia mau tanya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, kita cut ya. Oke. Bagaimana agar kualitas video yang kita posting bagus dan tidak pecah? Baik, ada 2 cara. Pertama, pastikan dari sumbernya itu memang sudah HD. Pak, tapi saya nggak punya akun pro, misalnya kayak tadi kita mau download HD GIF, ternyata misalnya harus bayar gitu ya. Download yang biasa dulu aja ya. Jadi kalau ya, jadi ada 2 cara. Pertama,
pasti kan sumbernya HD, GIF-nya HD, gambarnya HD. Kalau Unsplash gambarnya HD kok, tenang aja. Miskit juga kalau nggak salah videonya tuh cuma agak low resolution aja. Nanti kalau ternyata masih low resolution, pasti kan low resolutionnya nggak di bawah 720p ya. Kalau 480 atau 360p itu terlalu jelek. Usahakan 720p paling mentok. Kalau bisa 1080. Nah itu satu, sumbernya bagus. Yang kedua, kita pakai AI upscaler. Nah, jadi downloadnya masih low resolution, cari AI upscaler, image-nya di upscale, gitu ya. Video bisa nggak Pak? Ada. Video upscaler juga sudah ada. Nah, yang free ada nggak Pak Vincent? Saya sering pakai itu kalau upscaler tuh di Canva. Cuma Canva saya pro, saya nggak tahu ya. Canva free-nya bagus atau enggak. Tapi Anda bisa cari di Google atau tanya ChatGPT atau tanya Claude yang video upscaler sama image upscaler ya. Jadi ada dua cara itu. Cara yang ketiga ada ya? Cara ketiga nggak ada sih. Ya. Karena kalau kita punya CapCut kan berarti kita bisa ekspornya ekspor yang terbaik ya. Settingan ekspornya kita pakai yang paling tinggi. Tapi kalau masih jelek juga ya, kita pastikan dua hal ini. Dari sumber gambar sama video sama GIF-nya sudah HD. Yang kedua, kalau emang resolusinya 720p atau bahkan ke bawah, ya Anda pakai upscaler. Upscaler tuh tulisannya gini. Ya, AI upscaler. Ya. Baik image upscaler maupun kita pakai video upscaler ya. Berarti kita meningkatkan kualitasnya. Ya. Terus yang saya tutup semuanya gini teman-teman. Terutama terkait pertanyaan Erika tadi. Bagaimana kalau kurang ini, kurang itu? Nah, jangan takut Erika, posting dulu aja. Ya. Pak, tapi jelek Pak, malu. Ya udah berarti buat akun baru kan bahkan di kelas saya Erika, konten kreator kalau nggak mau pakai akun pribadi boleh pakai akun baru, nggak apa-apa. Ya. Anda coba dulu, kalau ternyata nggak ada masalah kok, masih 720p gitu ya, banyak konten nggak apa-apa, ternyata malah view-nya ada yang bagus banget, view-nya sampai 10.000 view, itu kan menambah motivasi. Ya udah stop, terus pakai di konten di akun yang kita akan pakai untuk jualan atau akun branding kita gitu ya. Eksperimen dulu pakai akun lain lalu lihat hasilnya kayak apa ya. Jangan terlalu bagaimana kalau jelek terus nggak diposting ya walaupun kita punya ide sejuta ide sekalipun kalau nggak pernah diposting ya sama dengan orang yang nggak pernah ngide. Sama, nol ya. Antara sejuta ide sama 0 ide tuh sebenarnya sama. Bedanya adalah eksekusi ya teman-teman ya. Ide nggak ada harganya. Yang ada harganya adalah ide yang sudah dieksekusi. Minimal ide itu apa? Dibuat draftnya lalu dimasukin dalam paten. Bahkan untuk buat paten atau HKI, hak ciptaan intelektual, itu ada usaha di situ ya. Jadi kalau cuma ide-ide doang nggak ada harga ya. Tapi kalau ide yang dipatenkan, ide yang di hak karya ciptakan atau ide yang sudah diposting, ya itu yang sudah ada harganya. Gitu ya teman-teman. Oke, ketahan pada siang hari ini. Sehat-sehat semuanya. Semoga yang saya kasih bisa membantu walaupun sedikit. Semoga bisa menginspirasi walaupun sedikit. Ya, salam sehat untuk semuanya. Selamat siang. Bye. Terima kasih. Kita perlu dokumentasi lagi nggak sih? Perlu nggak sih? Teman-teman tahu nggak? Nggak usah ya. Nah, ada yang mau ngecek di pembelajaran tamu sebelumnya, dokumentasi lagi ya. Dokumentasi lagi ya sudah. Kita dokumentasi aja ya. Yuk teman-teman, yuk nyalakan semua yuk. Kita dokumentasi ya. Oke. Ya, kameranya kita dokum lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Oke. Tinggal ada beberapa orang ini masih loading kameranya. Semoga nggak putus. Semoga nggak putus. Oke. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Oke. Baik semuanya, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Bye. Bye. Yuk, terima kasih semuanya. Thank you. Yuk. Semoga membantu. Download PDF-nya jangan lupa ya. Download PDF-nya silakan. Putus internetnya, Mami. Putus internetnya.
Aduh. Bye. Bye semuanya. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Semoga membantu ya. Terima kasih Agita, terima kasih teman-teman semua, Akbar, Asin ya. Sampai 100 lebih ya. Luar biasa, 100 lebih yang datang. Aku kirim laporan dulu bentar. 107 yang datang tadi. Wow, luar biasa. Sama Dedi. Banyak banget. 107 ya. Mana 107 tulisannya di mana sih? Di atas ya. Pembelajaran Sama tamu. Dedi 107 ada adminnya enggak? Berarti yang datang berapa dikurangin sih?